Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Vision Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu secara energi apa yang akan terjadi dalam kehidupan teman-teman di bulan Juni tahun 2021, terutama teman-teman yang berzodiak Capricorn di Sun, Moon, dan Rising-nya. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Vision Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagramnya Vision Prestige. Jangan lupa untuk follow TikToknya Vision Prestige juga supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Anyway, aku tahu kesannya aku terburu-buru di intro, tapi banyak yang perlu kita bahas saat ini untuk teman-teman Capricorn Sun, Moon, Rising. Kartu yang kalian dapatkan yang pertama itu adalah Four of Cups, lalu dilanjut dengan Five of Cups, lalu ada Page of Pentacles, ada King of Wands, dan kartu yang paling bawah atau bottom of the deck buat kalian itu ada Ace of Wands. Oke. Jujur di sini yang aku rasakan untuk teman-teman Capricorn, Sun, Moon, dan Rising, kalian kerasa seperti lagi sedih, lagi galau, lagi emosi, bahkan mungkin lagi berasa frustasi. Tapi perasaan ini itu adalah emosi yang muncul ketika kamu itu terlalu memfokuskan diri ke sesuatu hal yang sebetulnya bukannya aku bilang sesuatu hal atau masalah ini nggak penting ya, tapi lebih ke kayak there still are many things for you to be grateful of. Masih ada banyak hal lain yang sebetulnya bisa dan patut kamu syukuri dibanding cuman ngelihat atau cuman fokus ke masalah itu aja. Contohnya orang di gambar ini. Dan nih dua Four of Cups, mulainya Four of Cups, terus lanjutannya Five of Pentacles. Oh, di sini ada Page of Pentacles dan ada King of Wands. Lihat deh, dua orang di gambar kartu ini. Yang pertama, dia terlalu fokus ke guci-guci emas yang ada di dalam rumahnya dia. Tapi dia nggak lihat kalau di luar rumahnya itu ada bunga yang tumbuh, ada peach yang ada tumbuh. Lalu ada burung, ada cups yang ada di situ juga. Dia cuma fokus ke emas atau gold cups. Dia cuma fokus ke apa yang sudah dia punya atau apa yang dia mungkin pengen punya. Dan di sisi lain, lihat di belakang mermaid. Kayak banyak yang perlu kita bahas dari gambar ini. Di belakang dia masih ada cups dan ada 3 cups yang jatuh. Tapi dia sedih. Di belakang dia juga ada full moon, ada bulan purnama, ada castle, ada rumah, ada, lihat deh gambar di sini, kelihatan nggak? Ada kayak tangan, narik kaki, narik rambut, tangan dari dalam, narik perempuan ini, dan mungkin bikin perempuan ini sedih. Aku nggak maksud horor atau nggak maksud nakut-nakutin ya, walaupun gambarnya memang horor, tapi rada horor, tapi ini energinya tuh kayak teman-teman Capricorn, Sun, Moon, Rising, energi kamu saat ini tuh mungkin juga sedang terlalu menyibukkan diri untuk mungkin meratapi atau merasa sial atau merasa kurang cukup, merasa kurang bersyukur, merasa kurang bisa bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Mungkin kamu cuman fokus ke uang atau kerjaan atau gold atau apapun. Entah kenapa aku terpanggil kasih contoh kasus kayak gini. Ada seseorang yang mungkin dia sibuk menyibukkan diri di dalam rumahnya dia atau di dalam kamarnya dia
orang ini tuh sibuk fokus, mungkin dia sibuk. Bukannya aku bilang contoh-contoh ini adalah sebuah contoh yang salah ya, tapi apapun yang berlebihan itu sifatnya nggak baik kan. Tapi ada contoh kayak gini, ada orang dia dia tinggal di satu rumah yang mungkin rumahnya itu indah, kayak ada bunga, ada binatang-binatang, ada banyak pohon, ada pemandangan alam dan lain sebagainya. Atau teman-temannya dia ngajak jalan, ngajak hangout, tapi dia nggak bisa. Tapi dia cuman fokus ke laptop, cuman fokus ke kerjaan, atau mungkin cuman fokus uang atau materi yang dia punya itu cuman fokus untuk mungkin investasi atau nabung ke saham, nabung ke cryptocurrency, nabung ke gold, nabung ke emas dan lain sebagainya. Ibaratnya dibandingkan dia menggunakan apa yang sudah dia miliki, entah itu waktu, uang, materi untuk menikmati hidup, dia cuman pakai apa yang dia punya itu untuk nambah lagi hartanya, nambah lagi hartanya, nambah lagi hartanya. Jatuhnya juga jadi kayak terobsesi pada harta, terobsesi pada materi. Sampai dia lupa nih, kayak orang nih. Dia orang ini princess, is it a princess or is it a prince? Tolong koreksi aku kalau salah ya, tapi aku nggak tahu ini biasanya dari budaya tertentu yang pakai jubah modelnya kayak gini itu laki-laki atau perempuan. Tapi orang ini, dia kalau dia jalan keluar, kalau dia berani keluar, dia bisa menikmati pemandangan kan. Dia bisa mungkin makan buah peach yang tumbuh di halaman dia, atau dia mungkin bisa bermain-main dengan burung yang lagi, mungkin burung ini lagi bersih ya kan. Dan dia juga bisa lihat kalau di luar itu tuh masih ada yang bisa disyukuri. Bukan cuma fokus ke apa yang dia punya ini, bukan cuma fokus ke 3 ini, Masku. Nggak salah kalau misalnya kita mau nabung atau kita mau menikmati harta yang sudah kita punya atau berusaha untuk menambahkan harta yang kita punya. Tapi jangan sampai kita terlalu terobsesi pada materi, terlalu terobsesi pada wealth, abundance, uang, kerjaan terus sampai kita lupa kalau setiap detik itu berharga loh. Setiap detik itu bukan cuma harusnya ngurusin masalah uang doang atau ngurusin masalah nambah-nambahin isi ATM doang. Dan di sini aku rasa ada sesuatu hal dari masa lalu kalian yang mungkin bisa jadi penyebab ini. Kenapa? Ini tangan, ada tangan yang narik. Tangannya ini narik si putri ini ke bawah. Yang aku rasakan adalah bukan berarti ada tangan yang akan narik kamu ke bawah ya, tapi lebih ke kayak ada sesuatu hal dari masa lalu kamu yang mungkin masih jadi batu sandungan atau jadi belenggu buat kamu. Mungkin ini adalah bayang-bayang atas kegagalan kamu di masa lalu, atau emosi, kesedihan dari masa lalu yang masih kamu pendem. Kesedihan yang seharusnya perlu kamu rilis. Gimana cara rilisnya? Ingatkan dirimu kalau what's the past is in the past. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, ya udah itu sudah terjadi di masa lalu. Gak bisa diungkit-ungkit lagi, gak bisa dibolak-balik kamu mikirin itu terus sampai kamu sendiri capek. Sampai kamu sendiri juga capek sendiri, sedih sendiri. Kamu masih punya gelas lain yang bisa kamu isi lagi. Masih punya aspek lain dalam hidup kamu yang perlu kamu syukuri lagi. Jangan cuman terus-menerus bolak-balik ngelihat apa yang kurang, atau bolak-balik ngelihat apa yang sudah hilang. Coba fokus, mulai latih dirimu untuk bisa fokus melihat kalau masih banyak hal lain yang bisa kamu syukuri loh. Mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan ini, teman-teman Capricorn Sun Moon Rising, sebetulnya kamu juga sadar kalau kamu mungkin butuh untuk jeda, butuh untuk istirahat, butuh untuk, aku merasakan ada energi kebosanan atau ada energi boredom di sini. Mungkin teman-teman sebenarnya kamu lagi jenuh sama kerjaan kamu, lagi jenuh dengan tanggung jawab kamu, dan sebetulnya kamu butuh untuk refreshing juga. Karena di sini ada Page of Pentacles. Kamu butuh untuk melakukan suatu hal baru, atau mungkin kamu butuh untuk jalan-jalan ke alam, main sama binatang, atau main sama orang-orang yang frekuensinya itu bisa menguatkan kamu. Karena tiba-tiba baterai kameraku habis nih, tapi sebentar lagi pesan buat kalian itu juga selesai. Kenapa? Karena aku rasa kalian itu juga lagi butuh untuk istirahat, butuh untuk jeda, butuh untuk lakukan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia lagi, bisa bikin kamu hidup lagi, bisa bikin kamu termotivasi atau terinspirasi, bisa bikin kamu kreatif lagi dan semangat menjalani hidup lagi, bisa bikin kamu berani untuk terbang lagi. Nyalakan lagi api dalam dirimu. Apinya ini selama ini padam karena mungkin kamu cuma terlalu fokus lihat ke kanan, atau cuma fokus lihat masalah kamu, atau kamu selama ini cuma fokus lihat kurang di mana sampai kamu lihat kalau di sebelah kiri kamu atau apa yang sudah kamu miliki itu juga banyak hal lain yang perlu kamu syukuri. Coba ambil waktu sejenak lebih banyak lagi di bulan Juni ini
untuk lakukan hal-hal yang memang bisa bikin kamu bahagia. Bukan cuman hanya karena tuntutan-tuntutan sekitar kamu saja. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman Capricorn Sun Moon Rising. Jangan lupa like kalau kalian rasa pesannya resonate ya. Semoga bulan Juni akan jadi bulan yang lebih dari baik-baik saja buat kalian. Ingat, jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you. Istirahat. Jangan sampai kalian yang drain sendiri.